Oke, jadi ini adalah PC yang harganya setara dengan mobil LCGC. Jadi harganya 99.999.000 atau 100 juta kembali 1000. Gila gak ya? Seperti apa performanya dengan harga 100 juta? Di video kali ini akan kita bahas. Jadi ini adalah PC build up dari MSI yang namanya adalah MSI MEG aegis TI511TH. Sesuai dengan namanya 11TH berarti dia pakai Intel Core i9 generasi ke-11 11900K dengan 8 core 16 thread yang maksimum turbo boostnya ada di 5,3 GHz. Dan dulu kita pernah reaction MSI aegis ini. Cuman reaction aja, saya nggak pegang barangnya. Jadi terima kasih banyak buat MSI yang udah minjemin kita PC ini. Paling nggak walaupun saya memang nggak mampu beli, setidaknya saya bisa merasakan gimana rasanya PC yang harganya hampir 100 juta. Tapi untuk sebuah Intel Core i9 generasi ke-11, apakah pantas dengan harga 100 juta? Nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu untuk desainnya yang menurut mata saya, first impression saya, desainnya ini futuristik banget. Jadi dia itu kayak ala-ala robot. Tampak samping dia seperti ini ya. Jadi kayak kepala robot gitu. Kayak sepeda motor yang futuristik gitu. Jadi ini bagian rodanya seperti ini, terus ini bagian exhaustnya, dan di bagian hati-hati ya, ini harganya 100 juta dan lumayan berat. Jadi saya ngangkatnya harus hati-hati daripada nanti saya disuruh nuker sama MSI. Jadi di sini dia ada gaming dialnya yang nanti akan kita coba. Kalau kalian lihat beberapa video DKID baru-baru ini, pasti backgroundnya ada aegis ini karena memang lagi kita cobain. Dan saya udah tanya kepada pihak MSI kalau misalkan kita beli casingnya aja untuk seri aegis ini bisa nggak sih? Terus untuk partnya kita ngerakit sendiri. Jawabannya adalah nggak bisa. Karena memang seri aegis ini seri eksklusif. Kalau misalkan kita beli memang kita dapetnya ya build up seperti ini. BTW enaknya PC build up dibandingkan PC rakitan. Jadi kalau misalkan ada satu komponen yang rusak, service centernya satu pintu aja. MSI aja. Tapi kalau misalkan kalian ngerakit sendiri, VGA-nya merek lain, terus banyak sekali merek lain. Kalau kalian harus ke service center, ya service centernya pisah-pisah sesuai dengan brand yang kalian rakit. Jadi enaknya build up di situ dan untuk seri aegis ini eksklusif. Nah, karena dia eksklusif jadi di sini ada kayak semacam trademarknya gitu, Designed and Engineered by MSI MEG. Di sini kalau misalkan kalian kira ini speaker, salah ya. Awalnya saya juga kira speaker karena bentuk grillnya kayak speaker, tapi ini adalah exhaust. Jadi dia untuk membuang panas. Di bagian sini juga bukan speaker. Walaupun memang bentuknya kayak speaker, tapi tujuannya sama seperti grill bagian sampingnya untuk membuang panas. Jadi di bagian kirinya juga ada grillnya. Terus di sini juga ada kayak semacam tanduknya ya. Di dua sisinya ini semuanya ada. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tempat untuk headset gaming. Jadi kalau misalkan kalian punya headset gaming, tinggal ditaruh aja di sini. Nggak perlu beli yang namanya headset stand. Jadi kalau misalkan punya headset, nah tinggal digantungkan aja seperti ini ya. Praktis. Di bagian atas dia ada tombol power, terus ada dua buah USB 3.2 Gen 1 Type C dan juga audio jack. Untuk build quality-nya campur-campur ya. Jadi di bagian atasnya ini dia pakai plastik. Bagian sampingnya ada besinya, ini plastik, ini besi. Di bagian sini dia kayak pakai besi yang tebel banget. Jadi di bagian pegangannya ini, nah ini seharusnya bisa dipegang untuk diangkat. Cuman karena harganya 100 juta, siapa yang berani ngangkat seperti ini ya? Kayak cacing kresek gitu. Kalau saya sih nggak kuat ya tangan satu. Jadi ya kita harus angkat tangan dua lah untuk pegangannya aja seperti ini. Itu bisa berat banget BTW. Nah untuk bagian bawahnya ini dia pakai besi yang kualitasnya mirip seperti stand TV atau stand monitor yang besi. Jadi benar-benar tebel banget. Jadi ini faktor yang bikin dia juga lumayan berat. Di bagian belakang ada port lagi. Jadi kalau kita lihat di sini dia juga udah ada USB-C Thunderbolt 4-nya. Jadi ini adalah USB-C Thunderbolt 4. Kalau untuk portnya sih nggak terlalu banyak sih ya. Di sini ada untuk input mouse yang jadul-jadul. Di sini ada Type E 2 buah, di sini ada Type E yang 3.2 Gen 1, terus juga ada beberapa audio jack. Di sini ada input LAN Type E, Type C lagi, dan di sini ada port dari VGA-nya. BTW untuk VGA-nya ini juga yang bikin mahal ya. Jadi VGA-nya dia pakai RTX 3090. Cuman dia ada tulisannya MSI. Saya nggak tahu MSI apa karena nggak ada tulisannya Ventus atau Trio atau Supreme. Jadi nanti akan kita cek juga di HW Monitor. Dan seperti ini kalau kita bongkar casing cover bagian samping MSI aegis-nya untuk coolingnya ini. Kalau di bagian spesifikasi websitenya saya nggak bisa menemukan dia pakai seri apa, tapi MSI cuma bilang kalau ini adalah
MSI Exclusive Liquid Cooling. Jadi ini adalah liquid yang nggak bisa kalian beli secara terpisah, harus beli sama Aegis ini. Tapi pertanyaannya apakah cooling ini cukup untuk mendinginkan Intel Core i9 generasi ke-11 dan juga RTX 3090, nanti akan kita coba. Dan kalau kalian lihat di sini kan kayak partisinya terpisah ya. Jadi bagian VGA sendiri, bagian prosesor sendiri. Dan desain cooling seperti ini dinamakan MSI dengan Silent Cooling Storm 4 generasi keempat. Jadi ada VGA chambernya sendiri, CPU chambernya sendiri yang menurut MSI suhunya akan tetap terjaga. Tapi sekali lagi itu kata MSI, nanti akan kita coba. Dan kalau kalian lihat untuk memori RAM-nya ini, dia kapasitasnya 128 GB. Jadi semua slotnya terisi. Untuk memori RAM-nya ini bukan memori RAM yang kayak RGB ngebling gitu. Jadi ini memori RAM dari Hynix. Terus untuk PSU-nya itu dia ada di bagian bawah sini. Dan dia menggunakan 850 watt 80 plus gold. Jadi seharusnya sih udah cukup banget untuk Intel Core i9 dan juga RTX 3090. Terus kalau untuk storage-nya dia ada dua konfigurasi. Jadi pertama ada hard disk dengan merek Toshiba 3 TB. Terus ada SSD juga kapasitasnya 1 TB dengan speed ada di Gen 4. Jadi sekitar 7000 Mbps. Terus untuk motherboardnya karena dia pakai Intel Core i9 generasi ke-11 Rocket Lake, jadi soketnya itu LGA 1200. Dia pakai Mini ITX dengan chipsetnya Z590. Di sini juga nggak ada merek motherboardnya apa, jadi nanti akan kita lihat di HW Info sekalian untuk kita lihat merek-mereknya yang lain juga. Terus kalau kalian pengen upgrade RAM-nya menurut saya udah notok jedok ya, 128 GB, 4 keping, berarti satu kepingnya 32 GB. Kalau kalian mau upgrade satu keping 64 GB, entah ada yang jual atau enggak di Indonesia satu keping 64 GB. Tapi kalau untuk storage masih ada satu slot lagi buat kalian upgrade. Oke, jadi itu tadi adalah part-part bagian dalamnya dan sekarang kita pindah setup ke situ. Kita coba juga untuk benchmark sambil main game. Segigi apa PC 100 juta video ini lumayan berat ya. Jadi beratnya itu kalau di websitenya 15,15 kg ya. Untuk PC-nya aja. Wah, karena memang bagian bawahnya ini pakai besi nih. Besi yang tebel banget. Jadi kalau bawah sih harusnya kayak gini ya. Ini kan ada pegangannya seperti ini. Terus kita pegang bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kalau kalian komplain, kenapa tadi nggak dilempar bang? Lempar gundulmu ya. Ini harga 100 juta, bukan punya saya lagi. Kalau jatuh, wah, siapa yang mau nuker ya kan? Dan beginilah kalau misalkan dia lagi nyala ya. Jadi dial pad-nya ini dia pakai panel OLED. Jadi kalau kalian lihat warna hitamnya ini bisa pekat banget. Dan kalau misalkan steady seperti ini atau idle seperti ini, dia ada logo dragonnya MSI. Dan ada banyak pilihan dari gaming dial pad-nya ini. Jadi kalau misalkan kita mau ganti Mystic Light-nya, tinggal kita putar aja. Jadi pertama kita tekan dulu menunya, kita pilih Mystic Light. Terus kita kalau misalkan off dia akan mati. Default, ada steady, terus juga ada breathing. Nah ini kalau misalkan saya pencet breathing, dia akan berubah tuh. Nah tadi kan steady, ini breathing. Terus kalau misalkan mau ganti lagi, kita tinggal tekan atau putar aja yang flashing ini. Jadi dia akan flashing seperti ini. Cuman sayangnya ketika kita pilih menunya ini ya, dia nggak langsung preview gitu. Jadi kita harus pencet dulu untuk apply-nya. Ya kalau misalkan ada preview-nya menurut saya akan lebih baik lagi. Terus selain Mystic Light kita juga bisa atur untuk volume nih. Jadi ada volumenya di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat di layar dia juga ikutan berubah ya untuk volumenya. Terus selain Mystic Light dan volume juga ada monitor. Jadi kalau misalkan ini kita pencet, kita bisa lihat untuk informasi CPU-nya dia ada di berapa GHz, berapa usage-nya. Nah, seperti itu. CPU temperaturnya dan macam-macam. Terus menu lain kita juga bisa lihat untuk user skenario. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau masuk ke user skenario, kita harus masuk dulu ke MSI Center. Tapi dengan dial pad-nya ini nggak usah, kita tinggal pencet aja dan kita tinggal pilih profilnya mau extreme, mau balance atau mau silent. Jadi kita coba di extreme aja ya karena kita nanti mau tes juga. Terus juga ada music switch. Nah, music switch ini gunanya bisa play dan pause. Kalau saya pause, musiknya akan mati. Ya seperti ini aja. Nah, ada next track juga, ada previous track juga. Dan ini sih semacam memudahkan kita untuk kalau misalkan kita lagi di game atau apapun tinggal shortcutnya pakai dial pad-nya ini aja. Dan untuk dial pad-nya ini sebenarnya kita bisa custom juga di MSI Center. Jadi kita tinggal masuk ke menu feature, terus juga ada gaming gear. Nah ini kan ada MEG Aegis TI5 gaming dial. Nah ini kalau misalkan kita klik, kita bisa pilih shortcutnya nih. Terus untuk Mystic Light-nya tadi kan kalau di dial pad-nya agak terbatas ya. Cuman kalau misalkan kita masuk ke MSI Center, kita bisa centang hampir semua
menu untuk RGB efeknya nih. Nah, tadi kan nggak saya centang semuanya, terus juga kita bisa pilih untuk beberapa informasi monitor seperti GPU fan, CPU fan, usage, dan lain-lain bisa kita custom juga di MSI Centernya ini. Dan karena saya pakai gaming peripheral dari MSI juga, monitornya MSI, terus keyboardnya MSI, mouse gamingnya MSI, jadi kita bisa menggunakan Mystic Light-nya. Jadi kalau misalkan saya selaraskan warnanya merah seperti ini, seperti yang kalian lihat, IGS-nya merah, keyboardnya merah, warna RGB mouse gamingnya juga merah. Nah, seperti ini kita bisa bikin setup yang kesannya nyatu dan tinggal pencet apply aja di MSI Centernya. Untuk motherboardnya dia pakai model itu namanya MSI MSB9311 dengan Rocket Lake, chipsetnya pakai Z590. Terus untuk RAM-nya, nah di sini kalau kalian lihat kan dia ada 4 keping 32 GB, PC4 25600 dan ini mereknya dari Hynix. Nah seperti ini, jadi lengkap banget untuk di HW infonya. Dan untuk RTX 3090-nya dia pakai MSI RTX 3090 Aero atau Ventus 3 kali OC 24 GB. Kita coba dulu untuk stress GPU-nya ya, menggunakan Time Spy Stress Test dan hasilnya dia lolos dengan skor 97,7%. Terus kalau di 3D Mark pakai Firestrak Ultra, skor grafiknya itu 12.000, fisiknya 27.000 dan untuk totalnya ini 12.151. Nah, di sini kalau kalian lihat kan ada estimasi game performance-nya ya. Jadi kalau misalkan kita main Apex Legends menurut 3D Mark di resolusi 1440p, grafiknya ultra, dia bisa 140 plus FPS. Dan kalau kita lihat di sini sih untuk GPU temperaturnya aman-aman aja ya. Jadi dia ada di kisaran 77 80 mentoknya itu ada di kisaran 81 derajat Celcius untuk GPU dan 66,84 derajat Celcius untuk CPU temperaturnya. GPU loadnya padahal udah 98%. Terus CPU clock frekuensinya ya, kalau Intel Core i9 generasi 11 kan dia max turbonya ada di 5,3 GHz. Nah ini dia bisa jalan di 52 hampir 5,3, 5298.000 MHz. Terus kalau untuk GPU-nya dia running di ya sekitar 1755 MHz. Terus kalau di Time Spy skornya itu dia dapat 17.128 dan untuk GPU load-nya bisa sampai 99% di sini ya. Jadi ini adalah R23, kita coba di single core-nya dulu ya. Dan kalau kita lihat single core ini dia cuma butuh CPU package power-nya di maksimum itu 91 watt dan untuk average-nya 64 watt. Terus kalau untuk clocks-nya dia bisa tembus di 5,3 GHz untuk maksimumnya. Dan kalau kita lihat di Task Manager ini dia sekarang ada di 5,19 GHz. Dan untuk temperaturnya, kalau untuk average-nya 66 derajat Celcius, maksimumnya 74 derajat Celcius. Tapi 74-nya ini kayak cuman nyolong aja, average-nya ada di 67. Dan untuk single core-nya ini udah mau selesai ya. Coba kita lihat hasilnya dia dapat berapa untuk performa single core-nya. Ya kurang segitu aja. Dan untuk performa single core-nya dia dapat 1615 ya, tipikalnya Core i9 generasi 11900K. Nah, kalau di multicore ini mulai ada suara-suara kipasnya agak bekerja keras ya. Dan kalau kalian lihat di sini, dia tadi sempat nyentuh 100, cuman sekarang dia current-nya itu ada di 95 derajat Celcius. Nah, entah di kamera atau di mic saya bisa kedengar atau enggak, suara kipasnya dia langsung menghajar gitu. Dan kalau kalian lihat di Touch Manager-nya ini, usage-nya wah naik semua nih. Dan untuk package powernya dia ada di wah gila 229 watt untuk maksimum dan current-nya sekarang dia ada di 206 watt. Wah, dan tapi untuk skornya ya sesuai lah ya dengan powernya. Jadi skornya itu ada di 14.714 dan dengan skor ini dia butuh package power maksimumnya 229 watt. Untuk temperaturnya maksimumnya nyolong di 100 derajat Celcius dan untuk clocks-nya dia sesuai juga dengan di website Intel yaitu tembus di 5,3 GHz. SSD-nya ya katanya dia up to 7000 Mbps tapi di tuningnya IGS ini untuk speed read-nya dia ada di 6269 dan write-nya itu 4900. Ya tipis-tipis lah ya dengan klaimnya tadi selisih sekitar 800 Mbps. Tapi ini memang tipikalnya SSD Gen 4 yang udah kenceng. Oke, jadi pertama kita coba di game Watch Dogs Legion ya. Nah ini udah terbacanya Nvidia RTX 3090, kita pakai resolusi bawaannya monitornya yang ada di 1440p, refresh rate-nya ada di 165 Hz. BTW ini adalah MSI 272CHR yang pernah kita review juga, nanti link pembeliannya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau 1440p sih harusnya di atas 60 fps lah, tapi coba kita lihat. Jadi untuk settingannya coba kita lihat untuk
Do you want to keep current setting? Yes. Terus kita pakai Direct 12. Terus ray trace-nya kita bikin di ultra, DLSS-nya ada di quality karena kalau kita lihat di sini ya, RTX 3090 itu 24 GB dan dia cuma butuh 9 GB. Jadi masih minor nih katanya ya. Oke, DLSS udah selesai semuanya ultra, istilahnya ini rata kanan. Jadi kita pencet B, terus kita benchmark dan kita lihat hasilnya. Nah, ini udah mulai benchmark dan kalau kita lihat di sini FPS-nya average masih di 70 dengan frame rate-nya 13 millisecond. Terus untuk suhunya di Watch Dogs Legion ini kalau untuk benchmark CPU-nya masih ada di bawah 80 derajat Celcius, GPU-nya ada di 61 derajat Celcius. Nah, ini udah muncul hasilnya. Untuk maksimumnya ya, dia ada di 107, tapi kalau untuk average-nya 75, tapi harus diingat ini tadi kita pakai sistem rata kanan ultra, ray tracing ultra, DLSS-nya ada di quality. Nah, dan hasilnya kalau kalian lihat di sini, wah, ini untuk Watch Dogs Legion sih dengan resolusinya 1440p ya, masih bisa di 75 fps untuk average-nya. Kalau kita turunkan di Full HD, ya dia harusnya sih bisa di atas 100. Oke, sekarang kita cobain untuk game yang lain. Oke, jadi sekarang kita coba di Cyberpunk dengan ray tracing-nya juga ada di ultra. Semuanya saya coba rata kanan lah ya. Ray tracing on, DLSS-nya saya mentokkan di ultra performance juga. Ini mentok rata kanan semua, rata kanan. Dan kalau kalian lihat di settingan ini ya, dia dapat di sekitar 90 fps. Wow, ini settingan rata kanan BTW. Ini coba kita agak framenya kita padatkan lagi, kita coba kencengkan lagi, nggak ada noise-nya ya Cyberpunk ini ya. Ya, dia tembus 100 sekarang. Ya masih oke lah ya, karena resolusinya ada di 1440p, 165 Hz. Wah, tembus 122 tadi. Jadi Cyberpunk sih aman-aman aja. Coba saya mau ngepot dulu. Oke. Jadi di Cyberpunk dia bisa tembus 100 fps. Monitornya 165 Hz walaupun nggak sesuai dengan monitornya. Tapi karena ini game AAA bukan game yang kompetitif, jadi 100 fps menurut saya udah oke banget. Lanjut, kita coba di game Assassin's Valhalla pakai grafiknya ultra high. Terus coba saya rata kanankan semuanya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini FPS-nya bisa tembus 100 dengan resolusinya di 1440p 2K. Dan kalau kita lihat CPU utilization-nya itu nggak ada 50% ya, tapi untuk GPU-nya bisa 92%. Dengan suhu temperaturnya 72 derajat Celcius, jadi cooling dari MSI. Kalau digunakan untuk main game AAA masih oke, cuman tadi memang kalau di Cinebench R23 karena memang dia fokus ke prosesor dan Intel Dynamic Boost juga nggak berlaku di situ. Jadi memang stress test CPU banget. Tapi kalau digunakan untuk game yang memang hampir rata seperti ini, jadi CPU-nya kepake, GPU-nya kepake, dia nggak terlalu panas seperti di Cinebench tadi. Oke, jadi hasilnya udah muncul dan untuk average-nya dia dapat 98, maksimumnya bisa tembus 170 dengan settingan yang juga bisa kalian lihat di sini. Oke lah ya, jadi mungkin cukup 3 game aja karena di Cyberpunk tadi juga hampir tembus 100. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main game AAA yang lain dengan settingan yang sama, RTX 3090 24 GB-nya pasti cukup banget. Dan ini masih di resolusi 2K. Kalau misalkan kalian punya monitor yang 4K 60 Hz itu juga masih bisa lah untuk ngejar 60 fps. Cuman kalau kalian mainnya game kompetitif seperti Valorant, terus kalian punya monitor yang mungkin 240 atau 300 Hz dan di resolusi Full HD, saya yakin juga dia bisa kompetitif banget, pasti di atas 100-an fps untuk RTX 3090 dan juga Intel Core i9 generasi ke-11-nya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari MSI MEG Aegis TI5 kali ini. Kesimpulannya apakah dengan 100 juta dia worth it? Kalau menurut saya ini segmennya tertentu banget ya, orang-orang yang memang orang-orang tertentu yang banyak uang, yang biasanya males ngerakit, maunya jadi aja. Apalagi untuk MSI Aegis ini bisa dibilang eksklusif karena untuk barangnya ini memang bener-bener limit banget. Ini aja satu dari MSI dipinjemin untuk semua media, jadi ya harus antri seperti ini untuk nge-reviewnya. Cuman dengan harga 100 juta dari komponen VGA yang RTX 3090 aja yang 24 GB GDDR6X, saya lihat di marketplace harganya sekitar 45 sampai 48 juta. Jadi VGA-nya sendiri udah hampir separuhnya. Kalau untuk Core i9 generasi ke-11 sekitar 8 juta. RAM-nya 128 GB, SSD-nya Gen 4. Terus kalian dapat casing yang eksklusif MSI yang ada dial pad dengan panel OLED-nya seperti ini. Jadi ibaratnya kalau di rumah kalian ada Aegis dan ada tamu yang pernah nonton video reviewnya di KID pasti tahu, wah gila ini PC mahal yang 100 juta. Karena dari casingnya aja udah futuristik banget. Cuman dengan harga 100 juta ini kekurangannya
Saya awalnya bingung apakah MSI ini lupa untuk ngasih WiFi antena atau gimana, tapi ternyata setelah saya cek di motherboardnya memang dia nggak ada untuk WiFi dan juga Bluetooth-nya. Jadi kita harus beli WiFi antena tambahan. Itu sih ya, dengan harga 100 juta sayangnya kita nggak dapat WiFi antena. Dan kalau untuk beratnya sih 15 kilo, tapi kalau untuk berat PC itu kan station ya, dia bukan portable seperti laptop yang harus dibawa kemana-mana. Jadi bukan sebuah kekurangan. Itu aja sih ya, menurut saya dengan harga 100 juta WiFi-nya nggak ada. Tapi sekali lagi kalau kalian punya ini pasti kayak langsung dianggap, wah gila ini gamers entusias banget. Walaupun kalian nggak usah ngerakit. Dan enaknya kalau build up seperti ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, service centernya itu satu pintu, MSI aja. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan kalian nggak upgrade apa-apa ya, contohnya kalau misalkan suatu saat keluar RTX 4000 series dan kalian update, dan kalian bawa ke service center karena yang rusak RTX 4000 seriesnya nggak bisa. Asalkan bawaan part default dari pabriknya yang rusak, kita tinggal bawa aja ke service centernya jadi satu pintu. Enaknya PC build up seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.